Shalom Bapak Ibu sekalian, semangat pagi semuanya. Sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama seminggu ini di dalam hidup kita semuanya. Dan saya sangat bersukacita ya, karena tinggal beberapa minggu lagi kita akan memasuki Natal di 2021 ini. Dan marilah pada hari ini kita memulai ibadah kita, dan sebelum memulainya mari kita bawa hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami mengucap syukur karena bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama. Kami juga berdoa untuk jemaat yang pada saat ini belum bisa hadir, mungkin mereka masih di dalam perjalanan ataupun sedang beribadah online di rumah. Kiranya Engkau sertai semuanya yang dalam perjalanan bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Dan mungkin juga ada jemaat yang sedang sakit, boleh Kau jamah dan angkat sakitnya supaya bisa segera dipulihkan. Juga yang mungkin sedang bepergian keluar kota, semoga terus tetap Kau sertai. Kini saatnya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua yang melayani pada hari ini, juga berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Buat jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya bisa menjadi pendengar dan dapat menerima firman yang disampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kehidupanku dengan kemurahan.
sangat baik sekali terhadap kita semua. Kasih-Nya selalu senantiasa menyertai kita semua sepanjang waktu, sepanjang hari, dan sepanjang tahun. Dan kita mau percaya bahwa Allah adalah yang terbaik untuk kita semua. Marilah untuk lagu selanjutnya kita akan menyanyikan Hatiku Percaya dengan penuh sukacita. percaya bahwa Tuhan selalu akan menyertai kita di setiap waktu. Bahkan di akhir tahun ini kita akan sebentar lagi memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh harapan ya. Tapi mungkin banyak kejadian di awal tahun itu mungkin banyak mungkin musibah atau kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, melindungi kita, dan menguatkan hati kita. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, Sumber Kekuatan Hatiku. Saya akan menyanyikan lagu ini sekali dan nanti untuk lagu yang kedua kita akan menyanyikan bersama-sama ya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang
Untuk tempat dan waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali saya dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam program ibadah online minggu ini. Tentu doa dan harapan kiranya kita semua dalam keadaan terberkati, dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak terasa sudah masuk di bulan Desember tahun 2021 dan beberapa minggu ke depan kita akan mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat kasih setia Tuhan akan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena hari ini Bapa kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau serta mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini dapat kami renungkan, dapat kami lakukan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah mengalami pertolongan Tuhan. Setelah Tuhan Yesus selesai mengajar di bukit, Matius menulis dalam Injilnya bahwa Yesus datang ke Kapernaum. Kemudian setiba Yesus sampai di Kapernaum, seorang perwira datang kepada Yesus memohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan seorang hambanya yang sakit lumpuh dan juga sangat menderita di dalam ayatnya yang ke-6. Sakit lumpuh dalam istilah Yunani paralitikos, yaitu kumpulan akibat berbagai penyakit yang menyerang beberapa otot dan juga organ tubuh manusia. Hal yang menarik adalah oleh karena usaha perwira tersebut, maka Tuhan Yesus menyembuhkan hamba tersebut dari sakitnya sesuai dengan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan tentu kita mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin masalah sakit penyakit, masalah ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajak kita agar kita jangan takut, sebab Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi.
Pertanyaannya adalah, apa rahasia untuk mengalami pertolongan Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar mengalami pertolongan dari Tuhan sesuai Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13 tersebut. Yang pertama kita perhatikan di dalam ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Bapak Ibu saudaraku, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus adalah datang dan memohon kepada Yesus. Matius menulis, setelah Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, maka seorang perwira datang kepada Yesus dan memohon agar Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh dan sangat menderita di dalam ayatnya yang ke-6. Atas usaha dan permohonan oleh perwira tersebut, maka Tuhan Yesus merespon dengan baik dan akan menyembuhkan hamba yang sakit tersebut. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami pertolongan dari Tuhan, maka hal yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan menaikkan permohonan kita kepada Tuhan Yesus, dan percayalah bahwa Ia akan memberikan pertolongan kepada kita sesuai dengan janji-janjinya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku, untuk mengalami pertolongan dari Tuhan, maka langkah yang pertama, datanglah kepada Tuhan dan memohonlah kepada Tuhan, maka sesuai dengan janjinya, Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Yang kedua, rahasia untuk mengalami pertolongan dari Tuhan, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Bapak Ibu saudaraku, di dalam ayat yang ke-6 ini, saya dapat simpulkan bahwa rahasia yang kedua untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan adalah memikirkan kepentingan orang lain. Bapak Ibu saudaraku, perwira dalam kisah ini merupakan seorang majikan atau seorang pemimpin yang begitu mengasihi dan juga memikirkan kepentingan dari hambanya. Ketika hamba atau bawahannya sedang sakit, ia tidak memecat atau mengusir dari rumah, melainkan memperhatikan, memikirkan kesembuhannya, sehingga ia datang kepada Yesus memohon belas kasihan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mari kita belajar untuk memikirkan dan menolong orang lain juga. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku, Tuhan begitu tertarik dengan perwira ini, karena perwira tersebut memiliki hati yang begitu mengasihi bawahannya, memperhatikan kebutuhan bawahannya, bahkan memikirkan kesembuhan bawahannya. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus memohon belas kasihan kepada hambanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan, mari kita belajar untuk memperhatikan orang lain. Mari kita belajar untuk memperhatikan keluarga kita. Mari kita belajar untuk memperhatikan karyawan kita. Mari kita belajar untuk memperhatikan orang yang bekerja di rumah kita. Mari kita belajar untuk memperhatikan sekeliling kita. Itu sebabnya inilah pesan Tuhan kepada kita, agar kita mendapatkan pertolongan belas kasihan dari Tuhan. Maka mari kita melihat di sekeliling kita dan belajar untuk menjadi berkat, menolong mereka dan memperhatikan kehidupan mereka. Jika kita suka menolong orang lain, maka Tuhan juga akan menolong kita. Hal yang ketiga, rahasia untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia yang ketiga untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus adalah memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku,
selain perwira itu datang dan memohon pertolongan Tuhan, selain dia peduli kepada bawahannya, perwira itu juga memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari sikapnya yang merasa tidak pantas menerima Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Meskipun perwira itu memiliki kedudukan yang tinggi, memimpin 100 prajurit, memimpin 100 pasukan, meskipun dia punya rumah, dia punya karyawan, hamba dan lain sebagainya, tetapi ia menunjukkan rasa hormatnya, rasa kekagumannya dan kerendahan hatinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tetapi ia membenci orang yang congkak atau orang yang sombong. Itu sebabnya Tuhan Yesus begitu suka menolong perwira tersebut, karena perwira itu memiliki sikap yang rendah hati dan memang betul-betul merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya jika kita ingin mengalami pertolongan dari Tuhan, maka mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mohonlah pertolongan daripadanya. Bapak Ibu saudaraku, salah satu ciri orang yang rendah hati yang memohon pertolongan dari Tuhan adalah orang yang suka berdoa, datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Orang yang malas berdoa, orang yang tidak pernah berdoa kepada Tuhan adalah orang yang sombong, yang merasa dirinya mampu, hebat untuk menghadapi setiap persoalan yang dia hadapi. Itu sebabnya mari kita belajar dari sang perwira tersebut. Meskipun dia punya kedudukan yang cukup tinggi, tetapi dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menolong dan mengabulkan permohonannya, menyembuhkan hambanya yang sakit dan menderita tersebut. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, rahasia yang keempat yang terakhir, untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan, yang pertama, kita harus datang dan memohon kepada Yesus. Kedua, kita harus memikirkan kepentingan orang lain juga. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, kita perhatikan dalam ayat 8 dan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, rahasia yang keempat untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan adalah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus terkagum akan iman yang dimiliki oleh perwira tersebut. Meskipun perwira ini bukan keturunan orang Yahudi, meskipun perwira tersebut bukan beragama Yahudi, walaupun dia orang Romawi, tetapi keyakinan dan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus sangat terpuji dan teruji. Itu sebabnya Tuhan begitu tersanjung dengan iman sang perwira tersebut. Bahkan karena imannya, karena kepercayaannya akan kuasa dan kemampuan dari Tuhan Yesus, sehingga mendatangkan kesembuhan ilahi atas hambanya yang sakit tersebut. Bapak Ibu saudaraku, Ibrani pasal 11 ayat 1 firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami pertolongan dari Tuhan, untuk mengalami campur tangan dari Tuhan, maka langkah yang keempat yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah beriman, percaya, yakin sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup untuk menolong kita dengan kuasanya yang tanpa batas. Bapak Ibu saudara, inilah yang membuat Tuhan Yesus terkagum-kagum dengan perwira tersebut. Dia memiliki iman yang besar, iman yang penuh dengan kuasa, iman yang begitu yakin akan kemampuan Tuhan Yesus yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu saudara, apapun yang kita alami saat ini, sakit penyakitkah,
persoalan ekonomikah, masalah keluargakah, masalah studikah, masalah masa depan, atau apapun persoalan yang kita hadapi hari ini, maka datanglah kepada Tuhan dengan sikap datang dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk menolong kita. Yang kedua, milikilah sikap peduli kepada orang lain, mendoakan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain. Dan yang ketiga, rendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Sebab kita bukan siapa-siapa dan kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, percayalah, berimanlah bahwa Yesus sanggup menolong apapun persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Itu sebabnya marilah kita beriman, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup untuk menolong kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, sebagaimana Engkau menunjukkan kemesiasan kerajaan-Mu dengan kuasa yang begitu luar biasa, menyembuhkan seorang yang lumpuh dan menderita dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan akan kuasa-Mu yang begitu hebat dan luar biasa, yang memberikan kami pengharapan, kepastian bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bapa Surgawi, biarlah kami belajar seperti perwira ini ya Tuhan, senantiasa datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kami dalam setiap persoalan dalam hidup kami. Berikan kami juga kasih yang begitu besar untuk memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain, melayani orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan biarlah juga kami memiliki kerendahan hati, meskipun kami orang berada, meskipun kami dari tingkat sosial yang tinggi, meskipun kami punya pendidikan yang tinggi, kedudukan dan lain sebagainya, tetapi kami debu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami senantiasa sadar dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa percaya, sungguh-sungguh beriman bahwa Engkau sanggup dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon kepadamu, apapun pergumulan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya, kami pertaruhkan semua di dalam hadirat Tuhan. Hamba berdoa ya Allahku, bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit, dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang memiliki persoalan ekonomi, pekerjaan, keluarga, apapun itu Tuhan, diberi jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu biarlah seluruh jemaat Tuhan dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bahkan biarlah iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan, pandemi segera berakhir, agar kami senantiasa dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dengan leluasa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.